Halo Sobat Kompas TV, ketemu lagi sama saya Dea Davina yang akan membawakan 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini, hari Senin 2 November 2020. Penasaran ada berita apa aja hari ini? Tonton video sampai selesai dan jangan lupa subscribe dulu channel Kompas TV ya. Berita pertama, sahabat Kompas TV, kumpulan massa dari berbagai ormas Islam berunjuk rasa di depan kedubes Prancis di Jakarta dan sejumlah daerah. Pengunjuk rasa mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai melukai hati umat Islam. Pengunjuk rasa ini berasal dari sejumlah ormas Islam seperti Front Pembela Islam atau FPI, PA212 hingga Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Massa berkumpul di sekitar Kedutaan Besar Prancis. Unjuk rasa ini dipicu pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang membela penerbit karikatur Nabi Muhammad atas dalih kebebasan berekspresi. Aksi demo kecam pernyataan Macron ini juga digelar di beberapa kota di Indonesia, seperti Bandung dan Surabaya. Berita selanjutnya, sahabat Kompas TV, Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia akan masuk ke jurang resesi. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga akan lebih baik dari kuartal kedua. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta. Pertumbuhan ekonomi kuartal 3 diproyeksikan berada di kisaran minus 3%. Presiden meminta jajarannya untuk maksimalkan realisasi belanja kementerian lembaga demi menopang pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan untuk yang berkaitan dengan kuartal yang keempat. Ini adalah kuartal terakhir. Saya harapkan realisasi belanja kita betul-betul harus berada pada titik yang paling maksimal. Kita tahu kemarin di triwulan kedua pertumbuhan ekonomi kita di angka minus 5,32. Di kuartal ketiga ini kita juga mungkin sehari, 2 hari, 3 hari ini akan diumumkan oleh BPS juga masih berada di angka minus, perkiraan kita di angka minus 3, naik sedikit. Dan ini memang kalau dibandingkan negara lain ya masih jauh lebih baik. Tapi ini patut kita berikan tekanan untuk yang kuartal keempat. Jadi kuartal yang ketiga mungkin minus 3 lebih sedikit. Dan itu adalah trennya membaik, trennya positif. Ini yang harus ditekankan nanti kalau ada pengumuman di BPS. Trennya membaik, trennya positif dari 5,32 minus menjadi minus 3, sekian. Sehingga kembali lagi saya sampaikan kuartal keempat ini sangat penting sekali agar bisa memperbaiki lagi, syukur bisa masuk ke positif kuartal yang keempat. Sehingga belanja, spending harus menjadi kejar-kejaran kita semuanya. Saya mendapatkan angka bahwa di konsumsi rumah tangga ini masih berada pada angka minus, kurang lebih minus 4. Sehingga menjadi kewajiban kita semuanya untuk memperkuat demand. Sehingga konsumsi ini akan menjadi lebih baik. Kalau kuartal keempat sudah terselesaikan, semuanya maksimal membelanjakan anggarannya, hati-hati tolong disampaikan kepada Dirjen, Direktur, dan di seluruh jajaran yang Bapak Ibu pimpin, kuartal keempat bisa maksimal, tapi hati-hati di kuartal yang pertama 2021 juga harus mulai di start dari sekarang. Begitu Bapak Ibu
menerima yang namanya DIPA, itu sudah bisa langsung ada lelang. Sehingga nantinya kita harapkan bulan Januari, Februari, Maret tidak stuck. Setelah kuartal keempat langsung drop. Kita harapkan kuartal pertama itu ada ungkitan juga untuk naik. Selanjutnya, sahabat Kompas TV, hari ini 3 perwakilan buruh tiba di gedung Mahkamah Konstitusi. Mereka akan menyerahkan berkas gugatan uji material dan formil UU Cipta Kerja. Namun penyerahan berkas ini ditunda karena nomor Undang-Undang Cipta Kerja yang hingga saat ini belum ada. Meski begitu, Presiden KSPI Said Iqbal sampaikan sejumlah poin sikap para buruh di hadapan perwakilan MK. Di antaranya meminta MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara menggunakan hati nurani. Pernyataan sikap ini diterima oleh MK. Sekjen MK, Guntur Hamzah, apresiasi langkah hukum yang ditempuh Serikat Buruh karena sebagai contoh penyampaian aspirasi secara tertib, damai, dan sesuai jalur konstitusional. Nah, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Saya Dea Davina pamit undur diri, jangan lupa like, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu lagi.